Selamat pagi, hai, perkenalkan nama saya Christine Flora Angelina Bortapolon dari 24A. Baik, di sini saya akan menjelaskan komunikasi efektif dalam presentasi untuk memenuhi tugas komunikasi efektif. Pengertian komunikasi efektif dalam presentasi. Komunikasi efektif dalam presentasi adalah kemampuan menyampaikan informasi, ide, atau gagasan secara jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh audiens, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik sesuai dengan tujuan. Tujuan komunikasi efektif dalam presentasi. Yang pertama, menyampaikan informasi dengan jelas agar mudah dipahami. Materi yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana, terstruktur, dan tidak berbelit-belit, sehingga audiens bisa langsung mengerti isi yang dijelaskan. Yang kedua, menarik perhatian agar audiens tetap fokus. Presenter harus menyampaikan penyampaian yang menarik, misalnya dengan intonasi suara yang tidak monoton, contoh yang relevan, atau media pendukung, supaya audiens tidak bosan dan tetap memperhatikan. Yang ketiga, menciptakan interaksi melalui diskusi atau tanya jawab. Presentasi tidak hanya satu arah, tetapi melibatkan audiens, misalnya dengan bertanya atau membuka sesi diskusi agar mereka lebih aktif dan memahami materi dengan lebih baik. Ciri-ciri komunikasi efektif dalam presentasi. Yang pertama, pesan disampaikan dengan jelas. Materi dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, tidak bertele-tele dan langsung ke inti, sehingga audiens cepat menangkap maksudnya. Yang kedua, terstruktur dan sistematis. Presentasi disusun runtut, mulai dari pembukaan, isi, hingga penutup, sehingga alur pemikiran mudah diikuti dan tidak membingungkan. Yang ketiga, menarik perhatian audiens. Penyampaian dibuat menarik melalui intonasi suara, kontak mata, gestur, atau media pendukung agar audiens tetap fokus dan tidak bosan. Unsur-unsur komunikasi efektif dalam presentasi. Yang pertama, komunikator atau penyampaian pesan orang yang melakukan presentasi, misalnya mahasiswa. Peran menyampaikan materi dengan jelas, percaya diri, dan mampu menguasai audiens. Yang kedua, pesan atau message, yaitu isi atau materi yang disampaikan dalam presentasi. Ciri pesan yang baik yaitu pertama, jelas, singkat, relevan, dan mudah dipahami. Yang ketiga, media atau saluran komunikasi. Alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan pesan agar lebih menarik dan mudah dimengerti. Contoh media seperti PowerPoint, video, gambar, atau papan tulis. Teknik komunikasi efektif dalam presentasi. Yang pertama, gunakan bahasa sederhana. Hindari penggunaan istilah yang terlalu rumit atau teknis tanpa penjelasan agar pesan yang dapat diterima dengan jelas oleh semua pendengar. Yang kedua, atur tempo bicara. Jika terlalu cepat, audiens sulit menangkap informasi. Jika terlalu lambat, audiens bisa merasa bosan. Tempo yang tepat membuat penyampaian lebih efektif. Yang ketiga, gunakan ekspresi wajah. Ekspresi wajah dapat memperkuat pesan yang disampaikan. Misalnya tersenyum saat menyapa audiens atau menunjukkan ekspresi serius saat menyampaikan hal penting. Kesalahan yang sering terjadi
Yang pertama, terlalu cepat berbicara. Banyak presenter berbicara terlalu cepat karena gugup. Hal ini membuat audiens kesulitan memahami isi presentasi dan informasi menjadi tidak tersampaikan dengan baik. Yang kedua, kurang percaya diri. Rasa tidak percaya diri dapat terlihat dari suara yang pelan, gerakan yang kaku, atau menghindari kontak mata. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan audiens terhadap materi yang disampaikan. Yang ketiga, slide terlalu penuh. Slide yang berisi terlalu banyak teks membuat audiens sulit fokus dan malas membaca. Slide yang baik seharusnya ringkas, jelas, dan hanya memuat poin-poin penting. Contoh kasus, seorang mahasiswa menyampaikan atau mempresentasikan materi dengan cara membaca slide, minim kontak mata, suara pelan, dan kurang percaya diri. Akibatnya audiens tidak fokus dan presentasi dinilai kurang komunikatif. Sebaliknya, kelompok lain menyampaikan materi dengan bahasa sederhana, tidak bergantung pada slide, aktif berinteraksi, dan menjaga kontak mata, sehingga suasana lebih hidup dan materi lebih mudah dipahami. Analisis singkat. Kasus ini menegaskan bahwa keberhasilan presentasi ditentukan oleh cara penyampaian, bukan hanya isi. Faktor kunci meliputi penguasaan materi, penggunaan bahasa yang jelas, kontak mata, intonasi yang tegas, interaksi dengan audiens. Kegagalan biasanya terjadi karena terlalu bergantung pada teks, bukan membangun komunikasi. Kesimpulan, komunikasi efektif dalam presentasi menentukan apakah audiens benar-benar memahami pesan yang disampaikan, bukan cuma isi materi yang penting, tapi juga cara menyampaikan seperti bahasa yang jelas, kontak mata, intonasi, dan interaksi. Kalau semua itu berjalan dengan baik, presentasi jadi lebih baik, lebih menarik, mudah dipahami, dan tujuan bisa tercapai. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Bye.